Bertempat di lokasi yang strategis di tengah kota Sukoharjo, salah satu elemen penting dalam memudahkan mahasiswa untuk memenuhi kebutuhan perkuliahan, tempat tinggal, kebutuhan sehari-hari, dan berwisata. Program studi pendidikan yang menciptakan tenaga profesional siap kerja untuk membantu individu yang memiliki masalah pribadi, hubungan sosial, belajar, dan karir. Bimbingan dan konseling Univet berdiri sejak tahun 1983 dengan nama Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, kemudian berganti nama menjadi Bimbingan dan Konseling dengan akreditasi B. Lebih dari 1.800 alumni lulus dari BK Univet dengan mayoritas sebagai guru, pengawas pendidikan, dan kepala sekolah. Melalui dosen-dosen yang minimal bergelar magister dan syarat akan pengalaman, kurikulum dirancang secara komprehensif untuk menciptakan mahasiswa yang terampil, komunikatif, berdaya saing, dan profesional. Beberapa kegiatan perkuliahan yang dilakukan dalam menumbuhkan dan mengembangkan profesionalitas mahasiswa antara lain layanan klasikal, konseling individual, konseling kelompok, bimbingan kelompok, instrumen tes dan non-tes, pengembangan media, seminar dan workshop BK, dan pengadministrasian. Segudang prestasi pun sudah ditorehkan mahasiswa di berbagai daerah di Indonesia seperti juara umum media pembelajaran tingkat nasional tahun 2017, finalis Indonesian Counseling Competition 2019, Perparprov 3 2018 Surakarta cabang atletik kategori 1.500 putra, juara futsal antar perguruan tinggi se-Jawa Bali tahun 2017 dan 2018. Munculnya prestasi salah satunya dipengaruhi oleh terpenuhinya fasilitas dari bimbingan dan konseling seperti laboratorium bimbingan dan konseling terstandar, ruang micro teaching terstandar, ruang kelas yang nyaman, perpustakaan pusat dan prodi yang memiliki lebih dari 8.000 koleksi buku cetak maupun elektronik, ruang dosen, dan unit pengembangan karir dan alumni. Selain itu, masih ada fasilitas umum seperti parkiran yang luas, lapangan untuk berolahraga, dan berbagai unit kegiatan mahasiswa sebagai wadah pengembangan diri mahasiswa. Ayo, Bergabung bersama kami. Cantik banget ya. Sekir aku cantik banget. Nilaiku banyak yang jelek ya. Ya, kan nilaiku jelek semua. Gak apa-apa ya, kan aku masih siswa baru. Gak apa-apa sih. Tapi kok semua jelek? Gimana ya? Ya, nilaiku jelek semua. Dede, aku mau pulang aja, capek. Nilaiku jelek semua, mau istirahat dulu ah. Udah terlambat nih, gimana ya? Aduh, aku terlambat. Aduh, kemana ini, Ibu? Maaf, Bu, saya udah terlambat, Bu. Saya mau presentasi, tapi udah mau terlambat. Gimana, Bu? Nanti aku dihukum. Nanti aku nggak bisa masuk kelas. Ini udah terlambat, saya belum presentasi, Bu. Udah. Nanti kamu setelah kelas langsung ke ruangan saya ya, di ruang BK. Jangan lupa nanti setelah kelas. Yang hati-hati kalau jalan. Iya, Bu, maaf ya, Bu. Buru-buru, Bu. Sebentar ya. Iya, hati-hati. See you duluan. Dada aja anak sekarang. Elah, segala nabrak guru BK lagi tadi. Nambahin masalah aja udah nggak cantik, nggak pinter, malah nambah-nambahin masalah aja. Ya sudah deh. Assalamualaikum, permisi Bu. Waalaikumsalam, masuk.
situasiku ini. Nah, dari permasalahan yang Nak Vidya alami ini itu bisa diselesaikan dengan mudah sebenarnya. Tapi dari kemauan diri sendiri juga harus ada dari Nak Vidya sendiri ya. Itu nanti menggunakan yang namanya teknik stop-stopping. Jadi itu teknik yang mengubah pikiran negatif menjadi positif. Nah, sedikit Ibu jelaskan untuk teknik stopping sendiri itu kan mengubah pikiran negatif menjadi positif. Nah, itu dengan beberapa cara, banyak sih sebenarnya. Nah, salah satunya cara itu seperti kamu saat berpikir negatif, yang kamu sekiranya sering berpikir negatif itu bisa dihentikan dengan mengstop atau mencubit diri kamu sendiri seperti itu. Jadi bagaimana caranya kamu bisa menghentikan pikiran negatif kamu menjadi pikiran yang positif? Kira-kira pikiran negatif yang sering Nak Vidya alami itu apa aja biasanya? Begini Bu, saya kan sering insecure ya, di sosmed itu Pak banyak banget ya yang cantik-cantik, sedangkan saya ya seperti ini. Juga nilai-nilai saya itu juga banyak yang turun nih Bu, jadi saya berpikir negatif terus. Terus juga saya kan juga kurang disiplin, jadi saya selalu berpikiran negatif bahwa saya itu sering terlambat, jadi saya takut gitu untuk dihukum dan dihukum gitu. Baik, Nak Vidya punya sisi positif yang mungkin Nak Vidya ingin tahu jawab tidak? Ya sisi positif saya gimana ya, kalau di dalam diri saya itu sisi positifnya mungkin saya di bidang seni sih Bu. Bisa itu. Nah, misal Nak Vidya berpikir negatif lagi insecure tadi. Nah, misal Nak Vidya berpikir kurang cantik, kurang seperti itu bisa tadi di-stopkan dari diri sendiri mencubit saat seperti itu, atau bisa diterapkan menghentikan menggunakan kata stop. Nah, itu sendiri bisa dibantu dengan rekan atau keluarga atau lingkungan sekitar Nvidia. Tapi jika dari Nvidia ini menghentikan itu sendiri, itu juga bisa diterapkan saat mindsetnya itu digunakan seperti ditetapkan kalau aku berpikir negatif, itu aku harus mengatakan stop atau mencubit tangan aku seperti itu. Kalau enggak, Nvidia punya warna gelang. Nah, itu bisa saat berpikir negatif dimanapun itu bisa di saat berpikir negatif langsung ditarik dan dikenakan di pergelangan tangan atau mana itu. Jadi bisa menghentikan yang tadinya berpikir negatif jadi positif seperti itu. Nah, kalau Nvidia sendiri kan di bidang seni bagusnya, pimpinannya di bidang seni itu bisa mengurangi berpikir negatif dengan menyibukkan diri di saat waktu yang luang atau waktu kosong itu daripada Vidya nggak ngapa-ngapain, gabut atau kurang kerjaan, nanti kan takutnya resiko berpikir negatifnya lebih tinggi. Nah, itu Vidya bisa mengajak teman atau melakukan hal seni atau mendengarkan musik itu bisa. Ini jadi meminimalisir terjadinya berpikir negatif Nvidia sendiri seperti itu. Jadi Nvidia udah paham dari penjelasan tadi. Paham Bu, terima kasih ya Bu sudah memberikan saran kepada saya. Ya, nanti lain kali jangan lagi seperti itu ya Nak. Jadi usahakan berikan dukungan berpikir positif untuk diri kita sendiri. Kalau nggak diri kita sendiri, siapa lagi yang mau berpikir positif pada diri kita sendiri? Nah, Nvidia untuk melihat ketinggalan dari konseling ibu kali ini. Nah,
lihat perubahannya itu di kurang lebih 1 minggu atau 2 minggu kemudian setelah Nafidia menerapkan semua yang dijelaskan itu tadi. Nah, dan Nafidia bersedia nanti menemui kembali itu di kapan, di waktu kapan, 1 minggu yang datang atau 2 minggu. Jadi Nafidia dulu nggak apa-apa, namanya bagaimana kita membuat kesepakatan aja. Jadi nanti enak. Ibu, kalau 1 minggu ke depan gimana? Nggak apa-apa, bisa. Nanti Nafidia diterapkan ya untuk yang dijelaskan tadi. Nanti bisa disampaikan minggu depan kepada ibu bagaimana perubahan apa aja yang dirasakan setelah melakukan teknik tersebut untuk memberikan pikiran negatif menjadi merubah ke pikiran yang positif. Baik Ibu, saya akan mencoba 1 minggu ke depan untuk menerapkan saran-saran dari Ibu. Baik, yaudah kalau mau pulang atau mau lanjut kelas nggak apa-apa. Baik Bu, terima kasih banyak ya Bu sudah membantu saya. Semoga 1 minggu ke depan saya bisa merubah pemikiran negatif saya menjadi orang yang berpikir positif. Ya. Terus semangat, jangan pernah insecure, jangan pernah berpikir negatif ya pada diri sendiri. Baik Bu, terima kasih Bu. Saya izin pamit dulu ya Ibu. Ya, pulang dulu. Ya, sudah selesai pembelajarannya. Terima kasih Bu. Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya. Ya Ibu. Akhirnya sudah lega, sudah tidak terhambur dengan pikiran negatifku lagi. Halo teman-teman. Nah, setelah lihat dari video tersebut tadi, bagaimana? Ada yang sudah tahu dari video tersebut? Nah, oke, kita cari tahu bareng-bareng. Yang belum tahu, kita cari tahu dan akan kita jelaskan di video kali ini. Nah, ada yang penasaran nggak sih apa itu teknik self-stopping? Nah, teknik ini adalah teknik psikoterapi yang bertujuan mengubah pikiran negatif menjadi pikiran positif. Nah, dari teman-teman, kalau sering mengalami atau gangguan, sering berpikir negatif, itu bisa dirubah menggunakan cara seperti menggunakan kata stop, berhenti, terus menggunakan alat bantu seperti karet gelang. Nah, nanti bisa dipakai di pergelangan tangan. Nah, nanti setiap teman-teman berpikir negatif itu bisa dilakukan, ditarik dan dilepas, nanti akan mengenai kulit, akan terasa sakit, dan itu lebih efektif untuk membantu teman-teman mengubah pikiran negatif teman-teman menjadi pikiran positif. Nah, kawan-kawan, jangan sering berpikir negatif ya. Nah, kalau bukan kita sendiri yang menghentikannya, siapa lagi? Oke, itu saja penjelasan dari saya. See you next time. Bye-bye. Terima kasih.